itu yang menentukan. Kita bisa hidup di sini nikmat, apalagi nanti menghadap kepada Allah. Banyak orang yang berzikir itu memiliki umur yang kedua, sebab dia akan senang dan tenang ketika nanti menghadap kepada Allah. Di samping di dunia ini tenang, di samping di dunia ini bahagia. Makanya coba malam ini, malam tahun baru ini, kita buktikan. Sebelum tidur nanti kita berzikir kepada Allah, kita bersihkan hati kita. Kita lihat bagaimana esok hari, bagaimana cerahnya itu suasana. Meskipun mendung ini cuaca enggak karuan, tapi pemilik hati yang jernih, dia akan tenang hidupnya, dia akan bahagia, dia akan sentosa. Ada pun masalah yang datang, mungkin bagi bapak-bapak ada anak, ada istri, ada saja yang ini yang itu akan kita lalui dengan tenang. Kapan itu? Tatkala kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita melatih diri kita untuk kenal dengan Allah melalui majelis semacam ini. Kita berzikir, kita bersolawat, akrab dengan Allah, akrab dengan kaum salihin. Udah mau ngapain lagi? Mau dunia ini goncang seperti apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seandainya dunia ini terhimpit, langit dan bumi terhimpit, maka para orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka akan mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apalagi cuman hal yang remeh-temeh, apalagi hal-hal yang ya urusan yang gampang. Jadi kita memiliki mentalitas itu adalah mentalitas yang besar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa yang dia di pagi hari memiliki jasad yang sehat, memiliki hati yang tenang, dan memiliki makanan di hari itu untuk dia makan di hari itu aja, maka faka'anna huza ad-dunya wa ma fiha, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Mau apa lagi? Udah sehat, nggak ada yang ngerecokin, udah makan apa adanya. Awali pagimu dengan sarapan, bukan dengan senyum, karena kalau enggak lapar. Tapi itulah seseorang yang mau hidup dengan bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita lihat bagaimana Allah memperlakukan kita. Kita akan menemukan betapa sungguh luar biasanya kasih sayang Allah, betapa Allah perhatian kepada kita tatkala kita menunggu perhatian. Tapi bila mana kita mau mengatur diri kita sendiri, yang pada hakikatnya kita tidak sanggup mengatur diri kita sendiri. Kita mau sehat terus aja nggak bisa, apalagi mau mengatur diri kita, nggak bisa. Ya sudah, berarti apa? Syukuri apa yang Allah berikan, terima apa yang Allah berikan. Jangan banyak menghayal, jangan banyak berkeinginan, karena keinginan itu membuat kita tersiksa. Apakah kita tidak boleh bercita-cita? Boleh, tapi cita-cita kita harus kita gantungkan kepada Allah. Dalam artian rencana kita, usaha kita harus bersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun kita gagal, kita belum diberi, kita nggak kecewa itu. Sebab dibalik itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di malam yang mulia ini Allah berkahi kita semua. Allah berikan rahmat yang besar, kasih sayang, karena Allah ini sayang kepada kita. Sayang, Allah ini cinta kepada kita. Bukti bahwa Allah cinta kepada kita, di saat orang-orang lalai kita diingatkan kepadanya. Siapa kita? Dan dikatakan man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, siapa yang ingat kepada aku, kata Allah, pada dirinya sendiri aku mengingatnya. Wa in dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, dan bila mana dia ingat kepadaku di satu kelompok berzikir bareng-bareng semacam ini, maka saya akan mengingatnya di kelompok yang lebih baik yang ada di sisi Allah, para malaikat, para anbiya, para mursalin, termasuk Nabi Muhammad SAW.
hadir bersama kita, enak bersama kita. Itu ingat siapa kita sebetulnya, orang yang banyak dosa ini, yang banyak salah ini, yang banyak lalai ini, tapi diingat oleh Allah pada malam hari. Maka ini anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang besar, kasih sayangnya yang begitu luas, yang hanya dirasakan oleh mereka yang merasakan nikmat Allah. Orang-orang saleh itu merasakan makanan yang dimakan itu bukan hanya di sekitar mulut, tapi merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, itu. Kenapa? Karena mereka menghargai terhadap anugerah yang Allah berikan, bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Dan Allah memberi ini atas dasar apa? Cinta, atas dasar kasih sayang. Jadi membalas cinta dengan cinta, kasih sayang dengan kasih sayang. Maka ketika mereka makan dengan satu kenikmatan, mereka akan merasakan, ya Allah, ini anugerah dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Jadi bukan hanya mulutnya yang menikmati, tapi sekujur tubuhnya menikmati anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ini yang harus kita hidup dan kita wujudkan dalam hidup ini, sehingga kita benar-benar nikmat. Hidup ini benar-benar nikmat, bukan sia-sia, bukan kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang fata morgana, yang dijanjikan oleh hal-hal yang fana. Tidak, tapi kenikmatan hakiki, kenikmatan yang abadi, cahaya yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan Allah bentangkan rahmat ini kepada kita, kasih sayangnya yang besar, mudah-mudahan menjadi penyebab kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Diampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kedua orang tua kita semua, para guru-guru kita. Mudah-mudahan yang masih hidup dijaga, dipelihara oleh Allah, dipanjangkan usia di dalam afiat oleh Allah. Dan yang telah wafat, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita diberikan rahmat dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang masih hidup ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah, dijaga dan dipelihara dari segala dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya, merasakan kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang memiliki hati, yang memiliki akal dan ruh, jiwa yang jernih. Maka kita memohon kepada Allah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi, yang dermawan, yang tidak akan pernah bosan memberikan hamba-hambanya, yang tidak akan pernah bosan untuk menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan hujan rahmatnya kepada kita semua. Sirami hati kita semua menjadi hati yang bersih, hati yang tidak mengenal kebencian, hati yang bersyukur, hati yang bersabar, hati yang merasakan rahmat dari Allah, hati yang dijaga dari iri dan dengki, hati yang tidak mengenal kesombongan, hati yang dihiasi dengan tawadhu, dengan rendah diri, hati yang cinta kepada Allah, hati yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, hati yang penuh dengan kedamaian dengan menyebut nama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhan, merasakan nikmatnya surga yang sesungguhnya, nikmatnya surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridhai dan ridha terhadap segala ketetapan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Allah tempatkan kita di surga Firdaus ya Allah. Kita yang tadi asalnya berasal dari surga, kita akan kembali ke surga dengan Nabi Muhammad, dengan para kekasih Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am, Ya Rahman, Ya Rahman,
khabir, ya khabir, ya khabir, ya Allah. Pernahkah kita merindukan nama-Nya, ya Allah? Pernahkah kita merasakan manisnya bermunajat ketika menyebut asma-Nya yang mulia, ya Allah? Nama yang bila mana kita panggil akan merespon kita, nama yang bila mana kita sebut akan merespon kita. Ya Allah yang berjanji, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana hamba-hambaku bertanya tentang diriku, aku ini dekat. Ya Allah, kekasih itu dekat. Uji da'wat da'i, yang akan merespon dan menjawab mereka yang berdoa. Kita yang berdoa tidak akan sia-sia, tidak akan pulang dalam keadaan kecewa. Dia Maha Pemurah, Maha Pengasih, suka kepada hamba-Nya yang merengek dan meminta. Maka pada malam hari ini, ya Allah, kami semua mengakui dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kelalaian kami. Namun kami sadar bahwa anugerah-Mu begitu besar, kemurahan-Mu begitu besar, kedermawanan-Mu begitu luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, berikanlah kami, ya Allah, rahmat dan kasih sayang-Mu, cinta-Mu, mahabbah kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Tidak ada yang bisa mengabulkan selain Engkau, ya Allah. Seandainya kami tumpahkan dan kami ungkapkan dan Engkau kabulkan segala hajat-hajat kami, keinginan dan mimpi-mimpi kami, maka tidak sedikit pun, tidak setetes pun berkurang dari kekayaan-Mu, dari kekuasaan-Mu, dari kebesaran-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya'ummu dunya wa din wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, nas'aluk bijahil judud wa liyuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'u